Sekarang kita masuk ke tren stokastik ya. Setelah sebelumnya kita pahami apa itu tren deterministik, sekarang kita masuk ke tren stokastik ya. Nah, sebagai gambaran, misalkan kita punya proses AR1 dengan parameter P-nya ya, parameter modelnya itu lebih besar dari 1 ya. Jadi kan kita tahu proses AR1 itu stasioner kalau P-nya lebih kecil dari 1 dalam tanda mutlak ya. Jadi kalau tidak terpenuhi ini atau P-nya lebih besar dari 1, berarti proses AR1 itu tidak stasioner ya. Jadi kita perhatikan proses yang tidak stasioner dari AR1 di mana kita ambil parameternya itu lebih besar dari 1. Atau dalam hal ini saya ambil parameternya 3. Ya, ini adalah proses yang tidak stasioner. Nah, sekarang kita coba substitusi mundur atau iterasi mundur ke pengamatan di masa lampau. Ya, artinya saya tuliskan kalau saya ingin menulis atau membuat persamaan YT kurangi 1, ini kan sama dengan 3 YT minus 2 ditambah ET minus 1 ya. Jadi dari persamaan AR1 ini kita substitusi YT minus 1-nya dengan persamaan ini. Ya, kita substitusi ke persamaan yang di awal. Kemudian seterusnya kita substitusi lagi, kita tuliskan YT minus 2. Ini kan bisa kita tuliskan sebagai 3 YT minus 3 ditambah ET minus 2 ya. Dan seterusnya kita substitusi mundur. Nanti kita bisa peroleh YT sama dengan ET ditambah 3 ET minus 1 sampai dengan pengamatan Y di Y untuk T-nya sama dengan 0 ya. Atau pengamatan di awal waktu ya, ketika T-nya sama dengan 0. Nah, bisa kita perhatikan dari persamaan ini apa? Bahwa bobot yang diberikan kepada data yang ada di masa lampau ya, yang paling jauh itu data pengamatannya adalah kalau T-nya 1 dan T-nya 0 ya. Jadi bobot yang dikenakan kepada data yang paling jauh di masa lampau, ini bobotnya kan lebih besar ya. 3T-1, 3 pangkat T ini kan jelas lebih besar dibandingkan bobot yang diberikan pada data satu periode sebelumnya. Ya. Jadi bobotnya semakin besar secara eksponensial. Hal ini menandakan bahwa pengaruh data di masa lampau itu jelas semakin besar ya. Sebenarnya realisasi data atau proses seperti ini sebenarnya jarang terjadi ya. Karena kalau kita amati saja, misalkan kalau kita mau melihat harga cabai besok. Harga cabai besok tentu kan yang paling besar mempengaruhi harga besok itu kan harga hari ini atau harga kemarin atau mungkin harga dalam 1 minggu ini ya. Tetapi data harga cabai misalkan pada 10 tahun sebelumnya ya tentu kan secara logika itu sedikit, bahkan hampir bisa kita katakan tidak mempengaruhi data harga cabai pada hari esok ya, karena kemungkinan harga entah apapun itu ya, harga sembako pada hari esok itu kan kebanyakan ditentukan oleh harga hari ini atau harga misalkan dalam 1 minggu sebelumnya, bukan ditentukan oleh harga sembako pada 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya. Sedangkan model yang seperti ini ya, model seperti ini tuh menyatakan bahwa data harga cabai besok itu paling besar dipengaruhi oleh data cabai pada 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita memiliki pola data atau model yang tidak stasioner seperti ini ya, kita bisa coba ilustrasikan ke dalam plot ya, dimana di sini kita berikan nilai, misalkan diberikan pada, misalkan kita punya deret proses white noise ya, ini kita berikan ET, jadi untuk T sama dengan 1, 0,63 dan seterusnya diberikan ET sampai dengan T sama dengan 8 ya. Kemudian kita punya misalkan di awal waktu diberikan nilai Y1 ya, kita mulai dari 1, Y1 nya 0,63. Kemudian dengan menggunakan persamaan AR ini kita bisa hitung berapa nilai Y2 ya. Jadi dengan persamaan yang diberikan sebagai AR1 kita bisa hitung Y2, Y3 dan seterusnya sampai dengan Y8.
Kemudian dari data atau proses YT, di mana YT-nya adalah R1, kita coba buat plotnya ke dalam koordinat kartesius ya, di mana X-nya adalah waktu, sedangkan sumbu vertikalnya adalah proses YT. Nah, kalau kita buat plot ya, kita bisa lihat bahwa nilai YT itu akan bertambah besar secara eksponensial ya. Jadi proses yang seperti ini jelas dia tidak stasioner dalam min, karena jelas dia tidak konstan ya. Untuk T yang semakin besar, nilai minnya juga semakin besar. Ya. Nah, perilaku eksplosif seperti ini ya, yang bertambah besar secara eksponensial atau eksplosif kita sebut, ini juga bisa kita lihat dari fungsi min dan kita lihat dari fungsi varians dan covariance-nya ya. Jadi kalau kita turunkan fungsi variannya, ini diberikan persamaannya adalah 1/8 dikali 9 pangkat T dikurangi 1 dikali variansi dari white noise, ya, variansi dari residual. Nah, fungsi varians ini jelas dia bergantung waktu ya. Ada T di sini, ya. Jadi kalau T-nya semakin besar, maka variansinya juga semakin besar. Begitu juga fungsi kovariansinya diberikan pada persamaan ini juga jelas bergantung pada waktu. Jadi kalau T-nya semakin besar, 9 pangkat bilangan yang besar juga kan pasti nilainya semakin besar. Ya. Jadi fungsi varians dan kovariansinya ini menunjukkan bahwa dia juga tidak bergantung, dia bergantung pada waktu ya, fungsi varian dan kovariannya. Jadi secara umum, perilaku eksplosif ini akan muncul untuk sembarang parameter pi, di mana pi-nya itu kalau kita ambil lebih besar dari 1 dalam tanda mutlak. Ya. Nah, kasus spesial yang paling sederhana dari model non-stasioner itu adalah kalau pi-nya sama dengan 1. Ya. Pi sama dengan 1 itu jelas dia tidak stasioner ya, karena syarat stasioner itu adalah kalau pi-nya lebih kecil dari 1. Jadi kalau pi-nya sama dengan 1, jelas dia juga tidak stasioner. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kasus di mana model non-stasionernya itu kalau pi-nya sama dengan 1. Nah, sebagai contoh, kita ambil proses AR1, di mana pi-nya sekarang sama dengan 1 ya. Berarti kita punya persamaannya YT sama dengan YT-1 ditambah ET. Karena tadi pi-nya sama dengan 1. Nah, persamaan ini kalau kita pindah ruas ya, YT-1-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti kan bisa kita tuliskan sebagai YT dikurangi YT-1 ditambah ET ya. Nah, YT dikurangi YT-1 ini saya definisikan atau saya beri notasi delta YT ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai delta YT sama dengan ET, di mana delta YT ini adalah selisih antara data hari ini dikurangi dengan data kemarin. Ya. Nah, delta YT ini ada istilahnya kita sebut sebagai first difference atau perbedaan pertama dari YT. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan adalah proses YT ini jelas tidak stasioner ya, karena pi-nya sama dengan 1. Tetapi setelah kita ambil differencing atau setelah kita ambil perbedaan pertama dari YT ya, si delta YT-nya dia menjadi stasioner ya. Delta YT-nya dia menjadi stasioner kenapa? Karena delta YT sama dengan ET. Di mana ET-nya itu adalah proses white noise dengan min-nya adalah 0, variasinya sigma kuadrat. Dan kita tahu ET itu white noise dan white noise itu memenuhi kondisi memenuhi sifat stasioner ya. Jadi setelah kita lakukan perbedaan pertama dari YT ya, sebelumnya tidak stasioner, maka setelah kita ambil perbedaan pertama datanya prosesnya menjadi stasioner ya. Jadi konsep ini kita sebut sebagai differencing. Contoh lain, misalkan saya punya persamaan YT sama dengan MT ditambah ET seperti ini ya, di mana MT-nya itu dituliskan sebagai nilai MT di masa lampau, MT dikurangi 1 ditambah suatu white noise, saya sebut epsilon T. Ya. Di sini saya asumsikan
kita punya dua proses white noise ya, ada ET dengan epsilon T. Ya, dua-duanya sama-sama white noise tetapi kita asumsikan saling independen ya. Nah, dari sini persamaan YT sama dengan MT ditambah ET, sekarang kita ambil perbedaan pertamanya ya, atau kita ambil delta YT sebelah kiri, artinya sebelah kanan juga sama. Kita ambil delta MT ditambah delta ET ya. Jadi kita punya persamaan ini. Nah, kita tahu delta MT itu apa artinya? Kita tahu bahwa delta itu adalah kita ambil perbedaan antara nilai hari ini dengan nilai kemarin ya. Jadi delta MT ini kan adalah MT dikurangi MT minus 1 ya. Nah, berdasarkan persamaan ini ya, kalau MT minus 1 kita pindah ruas sebelah kiri kan hasilnya adalah epsilon T. Artinya delta MT bisa kita ganti atau substitusi dengan epsilon T ya. Kemudian kita punya delta LT, sesuai definisinya delta LT itu artinya kita ambil perbedaan pertama ET dikurangi dengan ET 1 periode sebelumnya, ET minus 1 ya. Jadi kita punya delta YT itu adalah kita tuliskan sebagai proses white noise ya, penjumlahan antara epsilon T dengan ET dikurangi ET minus 1 ya. Nah, ini bisa mudah kita buktikan bahwa delta YT itu akan memiliki fungsi autokorelasi dari proses MA1 ya. Nanti kalau mau dicoba silakan diturunkan. Jadi autokorelasi pada leg ke-1 ini dituliskan seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat apa? YT ini kan adalah proses yang tidak stasioner ya. Tetapi setelah kita ambil differencing pertama, perbedaan pertama, delta YT-nya itu adalah proses yang stasioner ya. Karena delta YT dia mengikuti MA1. Satu contoh lagi, saya kembangkan atau saya perluas modelnya ya. Sebelumnya MT ditambah MT-1 ditambah epsilon. Sekarang di sini saya tambahkan WT ditambah WT-nya adalah nilai sebelumnya ditambah suatu residual ya. Dengan asumsi yang sama, saya punya dua proses white noise yang saling independen, maka di sini saya bisa tuliskan atau saya ambil delta pada persamaan awal ini ya. Jadi saya ambil delta YT ditambah delta MT ditambah delta ET. Kita punya yang ini ya. Nah, untuk delta MT ini bisa kita substitusi dari persamaan yang ini ya. Karena delta MT itu kan adalah selisih antara MT dengan MT minus 1. Ya, MT minus 1 pindah ruas ke kiri, kita punya WT. Ya. Kemudian delta RT-nya di sini tidak saya jabarkan ya. Karena di sini saya mau melakukan delta lagi ya. Jadi dari persamaan ini ya, persamaan ini kita ambil deltanya lagi ya. Jadi delta YT kita ambil deltanya lagi, kita kenakan delta kepada delta YT, atau saya sebut delta kuadrat YT ya. Jadi delta 2 kali delta YT, atau secara sederhana delta 2 kali kita sebut delta pangkat 2 YT. Karena yang sebelah kiri kita ambil delta ya, otomatis yang kanan juga harus kita ambil nilai delta ya. Berarti kita punya delta WT ditambah delta ET-nya kita kenakan delta lagi, berarti delta kuadrat ET ya. Nah, delta WT ini bisa kita sederhanakan dia sebagai epsilon T ya, karena kita bisa ambil dari persamaan yang ini, dimana WT-1 kita pindah ruas ke sebelah kiri, berarti kita punya epsilon T yang ini ya. Sedangkan delta ET, delta kuadrat ET, ini kalau dijabarkan, kita peroleh persamaannya ini adalah ini ya. ET dikurangi 2 ET minus 1 ditambah ET minus 2. Ya. Nah, ini juga bisa kita buktikan ya, bahwa fungsi autokorelasi dari delta kuadrat YT itu akan memiliki fungsi autokorelasi dari proses MA2. Ya. Jadi sekali lagi contoh ini mengilustrasikan bahwa kalau awalnya saya punya suatu proses yang tidak stasioner ya, ini awalnya kita punya proses yang tidak stasioner. Di sini setelah kita ambil perbedaan
perbedaan dua kali atau differencing dua kali ya, delta kuadrat YT, maka kita bisa menghasilkan persamaan yang bersifat stasioner ya, atau dalam hal ini dia proses stasioner karena mengikuti proses MA2 ya. Nah, delta kuadrat YT ini biasanya kita sebut perbedaan kedua atau second difference. Nah, dari konsep differencing ini ya, kita masuk ke inilah, differencing ini adalah konsep yang mengarahkan kita kepada model yang disebut sebagai model ARIMA ya. Jadi misalkan kita punya suatu runtun waktu itu kita katakan mengikuti model ARIMA ya, atau ARIMA ini kita sebut integrated autoregressive moving average ya. Sebelumnya kan kita hanya punya di dalam model stasioner kita kan berbicara model ARMA ya, atau autoregressive moving average ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu komponen istilah yang disebut integrated ya, makanya ada huruf I ya muncul di antara AR dan MA. Jadi I ini menyatakan integrasi atau orde integrasi yang menyatakan orde dari differencing ya. Jadi kalau kita punya suatu runtun waktu yang mengikuti proses ARIMA, itu kalau perbedaan ke D-nya ya, kalau sebelumnya kan kita membahas hanya sampai perbedaan satu dan kedua ya. Kalau misalkan kita ambil perbedaan ketiga, keempat, dan seterusnya, atau secara umum kita ambil sampai perbedaan ke D, ya, dan perbedaan ke D ini kan kita bisa tuliskan sebagai delta pangkat D dari YT, ya. Delta pangkat D dari YT katakanlah kita sebut sebagai proses WT, ya. Nah, perbedaan ke D dari si YT ini kita sebut adalah proses yang stasioner ya. Jadi contoh yang seperti diilustrasikan sebelumnya kita punya proses yang tidak stasioner, tetapi setelah kita lakukan differencing sebanyak satu kali atau dua kali, kita peroleh proses yang menjadi stasioner. Jadi kalau kita punya WT ya, karena sudah diambil differencing sebanyak D kali, WT ini adalah proses yang stasioner ya. Jika WT mengikuti proses ARMA dengan ordenya P, Q, maka YT ya, YT ini dapat kita katakan sebagai proses ARIMA P, D, Q ya. Jadi ordenya sama, kita punya orde P yang menyatakan orde dari proses AR. Kemudian sebelumnya kita punya Q, ini adalah orde dari proses MA ya, ini adalah proses AR. Sedangkan D ini adalah orde dari I atau integrasi ya, orde integrasi atau orde yang menyatakan perbedaan ke D ya. Nah, secara umum biasanya perbedaan atau nilai D itu tidak pernah lebih dari 2 ya. Jadi umumnya hanya berada di nilai 1 atau 2, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan differencing lebih dari 2 ya. Cuman yang paling umum maksimal itu 2, itu sudah kita peroleh proses yang bersifat stasioner ya. Nah, model atau suatu proses YT kita katakan mengikuti proses ARIMA PDQ itu juga dapat kita tuliskan sebagai atau dalam operator backshift ya, dimana fungsi PB ini adalah polinomial karakteristik dari AR, sedangkan θ B ini adalah polinomial karakteristik dari MA ya. Kemudian kita juga punya 1 minus B pangkat D, jadi D-nya ini nanti yang menyatakan orde integrasi ya. Nah, kenapa bisa dituliskan seperti ini? Ya, di sini saya berikan ilustrasinya ya. Orde integrasi kadang secara sederhana bisa kita tuliskan sebagai I dalam kurung D ya. Jadi kalau D-nya sama dengan 1, artinya cukup sekali differencing itu sudah kita peroleh proses yang stasioner ya. Jadi kalau D-nya ada atau secara umum ada D, berarti kita butuh D kali differencing sampai prosesnya menjadi stasioner ya.
Sebagai contoh paling sederhana adalah kalau D-nya sama dengan 1 ya. Kalau D-nya sama dengan 1, kita katakan YT order integrasinya 1 ya, atau I dalam kurung 1, ini artinya D-nya sama dengan 1, maka artinya kita punya delta YT ya, dimana delta YT sesuai definisinya itu adalah kita ambil perbedaan pertama, YT dikurangi YT minus 1. Atau kalau kita tuliskan dalam operator backshift, berarti kita tuliskan 1 minus B dikali YT. Ya. Nah, sekarang kalau kita ambil D-nya sama dengan 2, atau I2, atau D-nya sama dengan 2, artinya kita ambil perbedaan, ambil differencing kedua ya, atau di sini kita ambil delta kuadrat dari YT. Delta kuadrat dari YT artinya itu kita ambil delta YT dikurangi delta YT minus 1 ya. Delta YT kalau kita jabarkan itu adalah YT dikurangi YT minus 1 ya. Kemudian delta YT minus 1 adalah YT minus 1 dikurangi dengan nilai YT pada satu periode sebelumnya ya. Nah, persamaan ini juga kalau kita tuliskan dalam operator backshift, kita bisa tuliskan sebagai 1 minus 2B dikurangi B kuadrat YT ya. Kemudian kalau ini kita faktorkan, ya kita bisa tuliskan sebagai 1 minus B kuadrat YT ya. Dari sini sudah terlihat polanya ya. Kalau untuk orde I-nya 1, kita bisa tuliskan 1 minus B kali YT. Kalau orde integrasinya 2, berarti kita punya 1 minus B pangkat 2 YT. Berarti secara umum, kalau orde integrasinya adalah D, maka delta pangkat D dari YT, ini YT ya, kita bisa tuliskan kalau dalam operator backshift, berarti 1 minus B pangkat D dikali YT. Ya. Makanya tadi kenapa untuk proses ARIMA PDQ ya, bisa kita tuliskan ada 1 minus B D 1 minus B pangkat D dikali YT ya, karena delta YT atau delta pangkat D YT-nya itu kita bisa tuliskan dalam operator backshift seperti ini ya. Jadi secara umum proses ARIMA ya, ARIMA PDQ itu akan memiliki sebanyak D akar satuan dari persamaan karakteristik AR ya. Jadi kalau ini kita pandang sebagai persamaan karakteristik AR ya, maka bisa kita lihat ini ada sebanyak D ya. Akar satuan itu artinya akarnya nilainya 1. Ini kan kalau kita cari solusi akarnya, berarti kan B-nya sama dengan 1 ya. Berarti kita sebut akar satuan. Ada sebanyak berapa akar yang nilainya 1? Ada sebanyak pangkatnya, yaitu sebesar D ya. Jadi ciri-ciri dari proses ARIMA kalau kita turunkan atau kita pandang sebagai persamaan karakteristik AR-nya, maka persamaan karakteristik AR-nya akan memiliki sebanyak D akar satuan. Nah, di sini saya punya ilustrasi ya, karena saya ingin menunjukkan ada konsep yang sering salah mengenai bagaimana menghitung atau memahami istilah perbedaan pertama atau delta ya. Sebagai contoh, misalkan saya punya deret waktu YT diberikan nilainya 25810 ya. Jadi hanya ada 5 data pengamatan. Nah, kalau kita ambil delta YT, sesuai definisinya delta YT itu adalah selisih antara nilai hari ini dengan nilai kemarin ya. Berarti delta YT itu untuk yang di sini 3 itu dari mana? Nilai hari ini 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, nilai minus 1 adalah nilai hari ini 0 dikurangi sebelumnya 1, berarti kita punya minus 1 ya. Nah, sedangkan delta kuadrat YT itu adalah perbedaan yang kita hitung dari perbedaan pertama.
Ini kan kita sebut perbedaan pertama, ini adalah perbedaan kedua. Jadi perbedaan kedua itu dihitung sebagai perbedaan dari perbedaan pertama. Ya, kita punya perbedaan pertama diberikan pada kolom kedua, yang ini ya. Kita hitung lagi selisihnya atau perbedaannya. Perbedaannya adalah 3 dikurang 3, kita peroleh 0. Minus 7 dikurangi 3, kita peroleh minus 10. Minus 1 dikurangi minus 7, kita peroleh plus 6. Ya. Nah, yang sering salah konsep, kadang ada yang mengartikan delta kuadrat YT itu sebagai perbedaan kedua, itu bukan berarti kita mengambil selisih antara data hari ini dengan data hari kemarin. Ini jelas konsep yang salah ya. Jadi ini tidak sama. Ya. Jadi kalau kita lihat YT dikurangi YT minus 2, berarti kan data hari ini 8, dikurangi 2 hari sebelumnya berarti 2. 8 kurang 2 kita peroleh 6. Minus 4 ini berarti kita peroleh dari 1 dikurangi 5, ya, berarti kita punya minus 4. Minus 8 berarti kita kurangi 0 dikurangi 8, ya. Jelas dari sini kan nilainya tidak sama ya, 0 tidak sama dengan 6, ini juga tidak sama ya. Jadi konsep yang sering salah itu kadang mengartikan delta kuadrat atau perbedaan kedua itu jangan ditafsirkan sebagai selisih antara data hari ini dengan 2 periode sebelumnya. Bukan seperti itu, tetapi delta kuadrat YT itu artinya kita mengambil selisih dari perbedaan pertama.